pertemuan dengan dukun muda sakti dari tanah Kalimantan, Kisah Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik ya untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Om Ras, kisah favorit kita semua, Kisah Rian. Wow, dan di Kisah Rian kali ini akan ada kejutan besar karena Rian akan bertemu dengan salah satu tokoh favorit kita semua juga, yaitu siapa? Robert. Wow, bagaimanakah serunya pertemuan mereka berdua? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya untuk channel Ilo Bercerita. Kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Kalimantan Tengah. Rian panggil seseorang yang tampak berjalan mendekat ke arah pondok. Rian yang saat itu tampak sedang minum dan duduk di depan pondok hanya menoleh sekilas. Ada apa? Tanya Rian begitu orang itu mendekat. Si Mehmet terkena wisayan, kata orang itu. Bawa saja ke orang yang bisa mengobatinya, jawab Rian. Amang itu sedang tidak ada di rumah. Keluarganya sedang nikah di kota. Tidak ada orang yang bisa membantu Mehmet sekarang. Makanya aku kemari. Karena katanya, dulu kau juga membantu temanmu yang sempat terkena wisa, ujar orang itu. Sekarang dia ada di mana? Tanya Rian. Di pondok, jawab orang itu. Rian lantas beranjak dan mendekati Karto yang tampak bersiap-siap untuk kembali masuk ke dalam lubang tambang. Aku pergi sebentar, Tok, kata Rian berpamitan. Ya, jawab Karto. Setelah berpamitan kepada Karto, Rian pun segera mengikuti orang yang menyebutnya itu tanpa banyak bicara. Langkah mereka cukup cepat menyusuri jalan setapak di antara semak dan pepohonan. Sesekali terdengar suara ranting patah di bawah kaki mereka memecah keheningan di siang itu. Setelah hampir 20 menit berjalan, akhirnya mereka tiba di pondok kelompok tersebut. Begitu sampai, Rian langsung melihat seorang lelaki terbaring lemah di atas tikar, usianya sekitar 30-an. Matanya memerah tidak wajar dan bibirnya terlihat membiru. Sementara di kulitnya muncul bintik-bintik kecil menyerupai cacar yang tersebar tidak merata. Rian mengerutkan alis. Bagaimana tidak? Karena gejala yang ada pada orang itu sama sekali berbeda dengan orang yang terkena wisa. Rian kemudian melangkah lebih dekat lagi, lalu berjongkok di samping tubuh lelaki itu. Sejak kapan ia begini? Tanya Rian pelan tanpa mengalihkan pandangan. Sejak 2 hari yang lalu, Yan, jawab orang itu. Awalnya dia itu cuma mengeluh pusing, lalu badannya panas. Tapi makin lama malah seperti ini. Rian terdiam sejenak. Dia sempat kemana saja? Tanya Rian. Kalau hari-hari ya dia cuma kerja, Yan. Makanya kami curiga dia ini terkena wisa. Rian kemudian bangkit perlahan dan menatap orang itu. Ini bukan wisa, ucap Rian tegas, membuat suasana di pondok itu langsung hening. Kalau bukan wisa, lalu yang dia derita ini apa, Yan? Tanya orang yang menjemputnya tadi, suaranya mulai terdengar cemas. Rian menarik nafas panjang sebelum menjawab. Aku curiga dia kena punya orang. Entah itu kiriman yang disengaja, atau bisa jadi itu kiriman nyasar, jawab Rian. Lalu bagaimana cara mengobatinya, Yan? Bawa saja diturun ke desa. Di desa pasti ada yang bisa membantunya, jawab Rian tegas.
Rian, apa kau tidak bisa melakukan sesuatu untuk menolongnya? Kau tahu sendiri kan, sekarang ini sering turun hujan. Susah kalau mau turun-turun ke desa. Apalagi kami harus tetap setoran ke bos. Kalau sering libur, setoran kurang, dan penghasilan kami juga tidak ada. Kata orang itu memelas. Rian menghela nafas panjang. Untuk saat ini, aku benar-benar tidak punya cara untuk membantunya. Jawab Rian. Andai dibiarkan begini, tentunya keadaannya akan semakin bertambah parah kan, Yan? Iya, maka dari itu, aku sarankan, bawa secepatnya ke desa. Kalau untuk membawanya ke desa, aku akan usahakan membantu, kata Rian. Orang itu terlihat berpikir cukup lama, mempertimbangkan keputusan yang akan ia buat. Eh, Kalau membawa dia ke desa, pasti butuh beberapa orang untuk pergi kan, Yan? Masalahnya, pekerjaan kami ini tidak bisa ditinggal, kata orang itu akhirnya lagi. Rian tersenyum kecut. Jadi, kau lebih memilih bekerja daripada nyawa temanmu sendiri? Tanya Rian pelan, tapi cukup menusuk, membuat orang itu terdiam dan menunduk. "Ah, bukan begitu, Yan. Kau tahu sendiri kan kondisi kami. Kalau kami tidak bekerja, besok lusa kami dan keluarga di rumah bisa makan apa?" Jawabnya terbata, suaranya terdengar campur aduk antara rasa bersalah dan kecemasan. Rian menggeleng perlahan, lalu kembali berjongkok di samping Mehmet. Ia menatap wajah lelaki itu yang makin terlihat pucat. Nafasnya pun sudah terdengar berat dan juga pendek. Teman satu kelompok, seharusnya saling membantu, bukan cuma saling berbagi keuntungan saja, ucap Rian. Orang itu kembali terdiam, tak ada jawaban yang keluar dari mulutnya. Suasana di dalam pondok itu makin hening. Hanya terdengar suara nafas Mehmet yang makin melemah dan juga suara hembusan angin di luar pondok tersebut. Rian kemudian mengambil sehelai kain dari samping tempat tidur Mehmet. Ia membasahi kain itu, lalu melipatnya dengan rapi. Kemudian, kain itu ia tempelkan di dahi Mehmet yang terasa sangat panas. Ambilkan air putih, kata Rian pada orang yang menyebutnya tadi. Tanpa banyak tanya, orang itu lantas mengambilkan air dan tidak lama kemudian ia kembali lagi sambil membawa sebotol air mineral berukuran sedang. Rian lantas duduk dan mulai membacakan sesuatu pada air itu. Setelah beberapa menit berlalu, Rian pun kemudian menyerahkan air itu pada orang yang tadi menyebutnya tersebut. Minumkan air itu padanya, dan sebagian campur dengan air untuk kompres. Aku memang tidak bisa menyembuhkannya secara langsung, tapi setidaknya aku bisa menahan efeknya agar tidak makin parah dalam waktu yang dekat. Tapi kurasa ini hanya akan bertahan 3 harian saja. Jadi dalam waktu itu, kalian harus tetap memutuskan membawanya turun. Karena kalau tidak, sakitnya bisa saja makin parah, kata Rian sambil berdiri kembali. Jadi, dia tidak akan makin parah dalam 3 hari ke depan, Yan? Tanya orang itu kembali menatap Rian. Benar, tapi ingat, air yang kuberikan itu hanya untuk menahan sakitnya sebentar saja, bukan obat. Kalau lewat 3 hari dan dia masih di sini, maka apa yang terjadi selanjutnya bukan lagi urusanku, jawab Rian tegas. Orang itu mengangguk cepat. Baiklah, Yan, kami akan coba atur jadwal kerja. Besok pagi kami akan bawa dia turun. Terima kasih banyak ya, kau sudah menolong kami, ucap orang itu. Kabari saja aku, nanti akan aku bantu kalian membawanya turun, kata Rian. Siap, Yan, sekali lagi terima kasih banyak ya. Rian hanya mengangguk singkat sebagai jawaban, lalu berbalik dan melangkah keluar dari pondok itu. Langkah kakinya tampak teratur menyusuri jalan setapak yang sama seperti saat ia datang tadi. Dalam benaknya, ia masih memikirkan kondisi Mehmet. Namun apalah daya, ia tak bisa memaksakan diri untuk membantu mengobatinya. Karena setelah serangan dari dukun yang menyantet Arnil tempo hari, kondisi dalam tubuh Rian masih belum pulih sepenuhnya. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya ia pun tiba kembali di lokasi lubang yang sedang kelompoknya tambang tersebut. Terlihat di sana,
Karto baru saja naik dari lubang galian, wajah dan tubuhnya tampak kotor dan lelah. "Tok, panggil Rian." "Ya," jawab Karto. "Nanti kalau mereka membawa si Mehmet turun ke kampung, aku akan ikut membantu mereka, Tok," kata Rian. Mendengar itu, Karto langsung menatap Rian. "Wah, apa sudah sampai separah itu?" tanya Karto. "Iya, Tok. Benar kena Wisa atau bukan?" "Aku rasa bukan. Sepertinya dia itu terkena punya orang," jawab Rian. "Ah, aku jadi teringat kasus Arnil, Yan. Sudahlah, jangan terlalu baik, biarkan saja. Toh, itu tanggung jawab teman satu kelompoknya. Sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Dan juga dengan kita," kata Karto. "Ya, kau memang benar, Toh. Tapi tetap saja, aku tidak bisa membiarkannya. Andai kondisiku sudah pulih, aku pasti akan coba menolongnya. Tapi sayang, kondisiku masih belum pulih sepenuhnya. Karena tenagaku terkuras habis saat mencoba menolong Arnil waktu itu," ujar Yan pelan. Karto menghela nafas panjang. "Terserah kau saja, Layan. Yang penting kau tidak memaksakan diri untuk membantu orang lain," kata Karto. "Oh ya, minggu depan aku akan pulang ke Jawa," ujar Karto melanjutkan. Rian pun terkaget. "Kenapa?" Bukan apa-apa. Aku hanya rindu kampung halamanku," jawab Karto tersenyum. "Tapi kau akan kembali ke sini lagi kan?" "Ya tentu saja. Memangnya mau kerja di mana lagi aku, Yan? Cuma kerja di sini yang bikin aku kerasan," jawab Kartonya. "Ya, siapa tahu kau mau cari kerja di tempat lain, luar negeri, jadi TKI misalnya," ujar Yan setengah bercanda. "Ada-ada saja kau, Yan," jawab Karto. Waktu berlalu begitu cepat tanpa terasa. Matahari perlahan mulai turun ke arah barat, menyisakan cahaya kemasan yang menerangi hamparan pepohonan di sekitar sana. Suasana yang tadinya riuh dengan suara aktivitas penambang kini mulai berangsur tenang seiring berakhirnya jam kerja. Satu persatu orang dalam kelompok Rian pun membersihkan diri ke sungai, sementara Ima tampak sibuk menyiapkan makan malam untuk mereka semua dengan dibantu oleh suaminya, Ripin. Rasa segar setelah mandi di sungai yang airnya jernih dan sejuk seakan langsung menghapus lelah serta debu yang menempel di tubuh mereka. Ditambah lagi, aroma masakan sederhana namun menggugah selera mulai tercium dari arah dapur pondok, membuat perut semua orang yang ada di sana seolah ikut bersuara meminta untuk segera diisi. Tak berapa lama kemudian, Ima dan Ripin pun mulai sibuk berjalan keluar masuk dapur, menyajikan masakan-masakan sederhana yang telah mereka siapkan. Di atas piring dan mangkok seadanya itu terhidang tumisan daun ubi yang terlihat lezat, ikan asin goreng, dan ada juga telur yang dicampur dengan mie lalu digoreng atau didadar, serta sambal mentah dengan banyak cabai. "Ayo, ayo, segera mendekat, saatnya kita makan," seru Ima dengan nada suara ramah dan ceria. Tanpa menunggu dipanggil dua kali, mereka pun segera duduk mengelilingi hidangan itu, lalu mulai makan bersama dengan lahapnya. Suasana makan itu terasa begitu akrab dan hangat, sambil sesekali diselingi oleh suara tawa ringan serta obrolan santai antara semua pekerja. Meskipun topik pembicaraan mereka saat itu tidak jauh-jauh dari masalah pekerjaan penambangan yang mereka sedang lakukan itu. "Wah, makanannya enak sekali, Mah. Makasih ya, sudah menyiapkannya dengan sebaik ini," ujar Wahyu di sela kunyahnya. "Iya benar," kata dia. "Enak sekali masakanmu, Mah. Rasanya pas sekali di lidah. Rasanya semangatku untuk kerja besok langsung kembali pulih semuanya," timpal Anas dengan wajah yang puas. Ima hanya tersenyum bahagia mendengar pujian-pujian itu. Hatinya merasa senang karena hasil keringatnya bersama Ripin di dapur dihargai dan disukai oleh mereka semua. Obrolan terus mengalir hangat hingga piring-piring di hadapan mereka kosong tak bersisa. "Kalau nanti kau turun, sekalian saja setoran, Yan, biar bisa langsung beli bahan makanan," kata Karto seraya duduk di samping Rian. "Kau ikut turun, Tok?" Tidak, aku di sini saja, Yan," jawab Karto. "Kalau begitu, nanti aku ajak Sigit dan juga Anas saja ya," kata Rian. "Itu baru pas.
Karena kalau sendirian, pasti kau akan kerepotan membawa barang-barang nantinya, Yan, kata Karto. Wah, mau turun ya? Aku boleh ikut kah? Kata Yudi yang ikut bergabung bersama Rian dan juga Karto. Ya boleh saja, tinggal tukar biar Sigit atau Anas yang tinggal di sini, jawab Karto. Tapi tidak jadilah, tidak ada juga yang ingin kubeli, ujar Yudi kemudian. Belum sempat Karto menjawab, terlihat cahaya senter menuju ke arah pondok mereka. Dan ternyata orang itu adalah teman satu kelompok Mehmet yang sebelumnya datang menjemput Rian. Yan, aku mau mengabarkan kalau malam ini kami akan membawa Mehmet turun. Malam ini juga. Tapi di kelompok kami yang bisa pergi cuma 2 orang saja, yaitu aku dan Jami. Kalau boleh minta tolong, bisakah kami pinjam orang untuk bantu-bantu kami? Kata orang itu penuh harap. Rian menatap Karto dan Karto langsung menggaruk-garuk kepalanya. Bagaimana, Yan? Tanya Karto kemudian. Kita tanyakan langsung saja pada anak-anak, jawab Rian. Rian lalu memanggil rekan-rekannya yang masih duduk-duduk santai usai makan. Saat semua rekan-rekannya mendekat, suasana pun seketika menjadi agak hening. Teman-teman, bagaimana menurut kalian? Apa ada yang bersedia ikut membantu mengantar Mehmet turun ke desa malam ini? Tanya Karto pada rekan-rekannya itu. Suasana hening sejenak. Mereka saling berpandangan seolah mempertimbangkan apa yang harus dikatakan. Aku saja, ujar Anas memecah keningan. Ya, aku juga ikut, sambung Sigit tak mau kalah. Aku juga siap ikut. Bagaimanapun juga, kita ini sama-sama bekerja di sini. Susah senang sudah seharusnya ditanggung bersama, ujar Wahyu. Mendengar itu, wajah orang yang datang meminta bantuan tadi seketika berubah cerah dan matanya tampak berbinar lega. Terima kasih banyak. Kalian semua, aku tidak tahu harus berkata apa lagi selain rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Kalau tidak ada bantuan dari kalian, kami benar-benar bingung harus bagaimana, ucapnya dengan suara yang bergetar karena haru. Baiklah, kalau begitu, ayo kita bersiap-siap, kata Rian kepada Anas, Sigit, dan Wahyu. Okean, jawab mereka serempak, lalu bergegas masuk ke dalam pondok untuk bersiap-siap. Tidak lama kemudian, mereka berempat keluar dari pondok dengan membawa perlengkapan masing-masing. Mereka juga membawa bekal air minum dan pakaian ganti secukupnya, serta tak lupa Rian juga membawa emas yang mereka peroleh untuk disetorkan kepada bos besar mereka. Semuanya sudah siap? Tanya Rian sambil menatap ketiga rekannya dan juga teman Mehmet itu. Siap, jawab mereka serempak dengan nada tegas. Rian lalu menoleh ke arah Karto, Ima, Yudi, Damar, dan Ripin yang tampak bersiap mengantar keberangkatan mereka. Kami berangkat dulu ya semuanya, kata Rian berpamitan. Ya Yan, hati-hati di jalan ya. Semoga perjalanannya lancar dan sampai dengan selamat di desa, balas Karto sambil menepuk bahu Rian pelan. Iya, hati-hati semuanya ya. Jangan lupa istirahat kalau sudah lelah. Semoga urusan kalian selesai dengan baik, tambah Ima dengan tulus, diikuti anggukan kepala dari Ripin. Rian dan ketiga rekannya itu mengangguk. Lalu mereka pun mulai melangkah beriringan menuju ke pondok milik kelompok Mehmet. Singkatnya, begitu tiba di pondok kelompok Mehmet, terlihat di atas tandu sudah ada Mehmet yang dibaringkan di dalamnya. Lalu juga ada teman-teman kelompoknya yang tampak sedang menunggu kedatangan rekan mereka yang menjemput Rian tersebut. Tanpa membuang-buang waktu lagi, mereka pun lantas segera mengangkat tandu itu bersama-sama dan perjalanan pun dimulai. Suasana sepanjang perjalanan terasa sunyi. Sesekali hanya terdengar suara nafas berat dari mereka yang berjalan mengangkat tandu, serta bunyi ranting patah dan suara hewan malam yang bersautan dari kejauhan. Bagaimana keadaan Mehmet setelah aku pulang tadi? Tanya Rian perlahan memecah keningan. Masih sama Yan, kadang mengigau, kadang merintih kesakitan, tapi untung nafasnya masih teratur. Ya meskipun terdengar lemah, jawab teman Mehmet itu. Rian mengangguk pelan. Dia tahu air yang ia berikan tadi memang hanya untuk menahan sementara saja
dan mereka harus cepat-cepat sampai ke desa agar Mehmet bisa diobati. Perjalanan terus berlanjut, menembus kegelapan malam yang semakin pekat, dan jalan yang mereka lalui kian menurun, licin dan berbatu. Berkali-kali mereka juga harus berhenti sejenak untuk memastikan pijakan tetap kokoh agar tidak terpeleset. Terlebih bagi mereka yang mengusung tandu tempat Mehmet terbaring itu. Meski udara malam itu cukup dingin, namun keringat mulai mengucur deras di sekujur tubuh mereka. Di sela-sela langkahnya, Rian sesekali melirik ke arah Mehmet yang berada di dalam tandu. Wajah Mehmet terlihat semakin pucat, matanya terpejam rapat, sesekali mulutnya menggumamkan kata-kata yang tidak jelas maknanya. Beberapa jam berlalu dengan sangat lambat, seolah waktu ikut melambat menyaksikan perjuangan mereka. Walaupun kaki mereka sudah terasa sangat berat, namun tak satu pun dari mereka mengeluh atau berniat berhenti lebih lama di tengah jalan. Mereka hanya berhenti saat akan bergantian mengangkat tanduk, karena bagi mereka nyawa teman jauh lebih berharga daripada rasa lelah yang hanya sementara. Setelah menempuh perjalanan semalaman, mereka akhirnya tiba di desa sekitar pukul 9 pagi. Dan satu-satunya tempat yang Rian tuju saat itu adalah rumahnya Nenek Sumi. Namun sesampainya mereka di rumah Nenek Sumi, suasana tampak sepi dan pintu utama tertutup rapat. Tak ingin berpikir macam-macam, Rian pun segera mengetuk pintu berkali-kali dengan harapan wanita tua itu berada di dalam. Namun tak ada jawaban yang terdengar. Beberapa tetangga yang melihat kedatangan mereka pun mendekat untuk menyapa. "Mencari Nenek Sumiana?" tanya seorang warga yang mendekat. "Ya Pak, kami ingin meminta bantuannya untuk mengobati teman kami yang sakit ini," jawab Rian. "Waduh, sayang sekali. Nenek Sumi sudah berangkat ke Kalimantan Selatan kemarin sore. Dia menghadiri pesta pernikahan cucunya dan rencananya baru pulang sekitar seminggu lagi," ujar warga itu menjelaskan. Mendengar itu, wajah mereka seketika berubah muram. Semua harapan yang mereka bangun sepanjang perjalanan berat semalaman seolah runtuh seketika. Perjalanan jauh dan melelahkan itu terasa sia-sia karena orang yang diharapkan bisa menolong ternyata tidak ada di rumah. Teman Mehmet yang menjemput Rian itu tampak menunduk lesu, raut wajahnya sudah penuh dengan keputusasaan. "Yan, lalu bagaimana ini? Kalau tidak ada Nenek Sumi itu, siapa lagi yang bisa menolong?" tanyanya dengan suara gemetar, matanya mulai berkaca-kaca. Rian terdiam sejenak. Ia pun merasa bingung. Ia tahu betul bahwa kemampuannya masih terbatas, apalagi dengan kondisinya yang belum benar-benar pulih, ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk Mehmet. Namun, di tengah keningan itu, Jami, salah satu teman kelompok Mehmet yang ikut mengantar, tiba-tiba angkat bicara. "Eh, kalau boleh aku bicara, aku sebenarnya punya kenalan seseorang yang mungkin bisa membantu kita," kata Jami pelan namun terdengar penuh keyakinan, membuat semua mata seketika tertuju padanya. "Di mana orang itu, Mi?" tanya Rian cepat. "Eh, namanya Amang Amok. Dulu saat aku mau merantau keluar pulau, aku pernah meminta syarat diri padanya. Kurasa dia juga bisa mengobati penyakit gaib seperti yang diderita oleh Mehmet ini," kata Jami. "Apa kau masih ingat rumahnya?" tanya Rian. "Masih, aku masih ingat," jawab Jami. "Baik, bawa kami ke sana sekarang juga," kata Rian. Tanpa membuang-buang waktu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun, baru 1 kilometer mereka berjalan, Jami mendadak berhenti. "Ah, eh, maaf teman-teman, tapi desanya jauh sekali dari sini. Kalau kalian mau, bagaimana kalau kita sewa pickup saja?" usul Jami. "Pick up?" ulang Rian seraya mengedarkan pandangan ke sekitar mereka. Namun, sejauh mata memandang, tidak ada satupun mobil pickup di sekitaran sana. "Di mana kita bisa mendapatkannya di sini, Mi?" "Sejauh mata memandang, jalanan ini sepi sekali," tanya Rian dengan nada sedikit bingung. Tenang saja, Yan.
Tidak jauh dari sini ada warung milik kenalanku, Mang Suan namanya. Dia itu punya kenalan sopir pick up yang biasa turun naik untuk mengangkut barang atau mengantar orang-orang dari desa Mang Amuk ke sini. Biasanya kendaraannya itu diparkir di dekat sana, jawab Jami dengan cepat. Mendengar itu, wajah Rian dan yang lain seketika kembali cerah. Setidaknya masih ada jalan lain sehingga mereka tidak perlu lagi berjalan kaki sambil membawa beban berat, apalagi dengan kondisi Mehmet yang semakin lemah itu. Baiklah, kalau begitu, ayo kita ke sana secepatnya, kata Rian tegas. Mereka pun kembali melangkah. Meski langkah kaki mereka sudah terasa sangat berat dan juga lelah, namun semangat untuk menyelamatkan nyawa Mehmet membuat mereka seolah mendapatkan tenaga baru. Tidak butuh waktu lama, akhirnya mereka tiba di warung milik Mang Suan yang ternyata memang hanya berjarak sekitar 1,5 kilometer dari tempat mereka berhenti tadi. Sesampainya di sana, Jami langsung masuk dan menyapa seorang lelaki parubaya yang sedang duduk santai di beranda warung sambil merokok. Selamat siang Mang Suan, apakah sopir PKP ada? Kami butuh bantuan dan ingin menyewa kendaraannya sebentar, tanya Jami dengan sopan. Lelaki yang dipanggil dengan nama Mang Suan itu menoleh dan melihat rombongan Rian yang tampak lelah dan kusut serta orang yang terbaring lemah di atas tandu. Ia pun langsung mengangguk mengerti. Ada, sedang ada di belakang. Baru saja selesai makan. Sebentar ya, saya panggilkan, jawab Mang Suan ramah. Aduh, aku beli mie mentah dulu lah buat ganjal perut. Kalian ada yang mau? Kata Sigit setelah Mang Suan pergi. Boleh Git, tapi aku utang dulu ya, nanti ku bayar. Aku mau roti saja, 2 bungkus, sama minuman kaleng itu 1, kata Wahyu seraya menunjuk roti yang bungkusannya tergantung di paku warung. Dengan tangan gemetar karena lapar dan lelah yang menjadi satu, Sigit langsung mengambilkan roti dan minuman untuk teman-temannya. Tidak lama kemudian, muncul seorang lelaki berusia 40 tahunan berbadan tegap dengan wajah ramah berjalan menghampiri mereka, dan Mang Suan terlihat berjalan di belakang lelaki itu. Nah, ini sopir pickupnya, kata Mang Suan memperkenalkan orang itu pada rombongan Rian. Jami mengangguk dan langsung menceritakan semuanya dengan singkat. Dan setelah mendengar cerita dari Jami serta melihat secara langsung kondisi Mehmet, orang itu pun tidak banyak bertanya. Dia langsung menyetujui dan berjanji akan mengantar mereka ke rumah Amang Amuk dengan biaya yang wajar dan telah disepakati bersama. Terima kasih banyak. Sungguh, kami sangat berterima kasih, ucap Rian sambil menjabat tangan orang itu. Sudah menjadi kewajiban kita untuk saling membantu. Ayo, kita langsung berangkat saja kalau begitu, sebelum kondisi temanmu ini semakin parah, jawab orang itu tulus. Sigit pun bergegas membayar roti, minuman, juga mie yang diambil tadi, dan setelahnya mereka pun dengan hati-hati mengangkat tandu serta menaikkan Mehmet ke bagian bak belakang pick up. Lalu mereka duduk mengelilinginya agar tubuh lelaki itu tetap aman dan stabil selama perjalanan. Meski jalanan yang akan mereka lalui juga cukup rusak dan bergelombang, setidaknya rasanya jauh lebih ringan dan juga cepat dibandingkan harus berjalan kaki sejauh itu. Mobil pick-up melaju perlahan menembus jalanan desa yang berdebu. Setelah beberapa jam berlalu, akhirnya mereka sampai juga di sebuah desa yang letaknya agak terpencil, namun lingkungannya tampak sangat asri dan sejuk, dikelilingi oleh pepohonan yang rindang. Tidak berapa lama, setelah memasuki gerbang desa itu, pick up pun berhenti di pinggir jalan tepat di depan sebuah jalan setapak. Nah, ini dia teman-teman. Rumah Amang Amuk ada di ujung jalan setapak ini, tunjuk Jami sambil menunjuk ke arah jalan setapak itu. Setelah membayar ongkos sewa, mereka pun segera turun dan dengan sigap mengangkat tandu kembali, kemudian berjalan menyusuri jalanan setapak. Tidak berapa lama, setelah memasuki jalan setapak itu, mereka pun sampai di sebuah rumah.
terlihat di halaman rumah itu ada dua orang pemuda yang sedang berlatih kuntau. Sementara di sudut halaman tampak seorang laki-laki tanpa baju tengah membelah kayu. "Permisi," ucap Jami. Dua orang pemuda yang berlatih kuntau itu lantas menghentikan aktivitasnya. "Eh, permisi, amang amuknya ada?" tanya Jami dengan sopan. "Ada, di dalam kuburan," jawab salah satu pemuda yang berwajah tampan dan berbadan lebih kekar dari pemuda satunya itu dengan nada ketus. "Ada perlu apa mencari amaiku?" ujar laki-laki yang sedang membelah kayu itu seraya mendekat. Ini kami mau minta tolong. Teman kami sakit. Barangkali amang amuk bisa mengobatinya. Makanya kami bawa kemari. Amaiku sudah tiada. Mari, silakan bawa dia masuk. Mungkin aku bisa membantunya," ujar laki-laki itu cukup ramah mempersilakan Jami dan yang lainnya untuk masuk ke rumahnya. Terima kasih," ucap Jami. Dan saat mata laki-laki itu bertemu pandang dengan Rian, dia hanya mengangguk dan tersenyum dingin. Namun anehnya, entah mengapa, Rian merasa tidak asing dengan sorot mata tajam seperti elang milik orang itu. Dia seolah pernah melihat mata itu sebelumnya, tetapi ia tidak ingat di mana itu. Mereka pun masuk ke dalam rumah, mengikuti laki-laki itu, dan begitu berada di dalam rumah, laki-laki itu menggelar sebuah kasur tipis dan memberi kain hitam sebagai alas kasurnya. "Baringkan di situ," katanya. Lalu dengan hati-hati, mereka menurunkan tandu dan membaringkan Mehmet di atas kasur yang sudah disiapkan oleh laki-laki itu. Setelah Mehmet dibaringkan, lelaki tersebut pun tampak menatap Mehmet dengan tajam. Dan untuk beberapa saat ia terdiam seolah sedang merasakan sesuatu. Laki-laki itu menghela nafas panjang, lalu berdiri tegak dan menatap mereka satu persatu. Sebelum akhirnya matanya kembali tertuju pada Rian. "Kurasa kau pun sudah tahu kan kalau temanmu ini terkena punya orang?" ucapnya pelan namun tegas. Jantung Rian berdetak lebih cepat saat mendengar kata-kata itu. Dia terkejut karena lelaki itu bisa langsung mengetahui apa yang terjadi tanpa banyak bertanya. Namun yang lebih membuatnya gelisah adalah tatapan mata lelaki itu sangat tajam, seolah bisa menembus hingga ke dalam pikirannya. Semakin ia menatapnya, semakin ia merasa yakin bahwa ia pernah bertemu dengan pandangan seperti itu sebelumnya. Tapi di mana? Saat apa? Rian benar-benar tak bisa mengingatnya. Siapa yang mengirimkan penyakit ini ya? Dan kenapa dia melakukan hal sekejam itu pada teman kami? Tanya Jami antara marah dan juga cemas. Laki-laki itu tersenyum kecil. Seperti kata pepatah, orang yang sudah membencimu tidak butuh alasan untuk menyakitimu. Pelakunya masih memiliki hubungan darah dengan dia. Semuanya berawal dari rasa iri hati. Dia menjadi tulang punggung keluarga, membuat kehidupan mereka menjadi makmur. Tapi kemakmuran itulah yang justru memicu rasa tidak suka dan kecemburuan yang mendalam di hati orang terdekatnya. Mereka merasa berhak atas apa yang dia miliki, padahal semua itu didapatkan dengan keringat dan kerja kerasnya sendiri. Kata lelaki itu membuat semua orang langsung terdiam setelah mendengar penjelasannya. Tapi apa teman kami masih bisa disembuhkan? Tolonglah bantu dia. Kami bersedia membayar apa saja asalkan dia sembuh, pinta teman Mehmet dengan suara hampir menangis. Jangan khawatir, aku akan membantunya. Hanya saja prosesnya mungkin tidak akan mudah dan butuh waktu, jawab laki-laki itu. Aku akan mempersiapkan semuanya dulu. Untuk sekarang, kalian beristirahatlah, ujar laki-laki itu melanjutkan. Maaf, apa kami boleh numpang mandi? Tanya Sigit hati-hati. Ya boleh, silakan. Yan, ayo kita mandi dulu Yan. Sudah bos sekali ini, kata Sigit seraya beranjak dan teman-temannya yang lain pun juga mengikuti. Setelah membersihkan diri dan mengganti pakaian dengan pakaian bersih yang mereka bawa,
Perasaan lelah dan juga pegal di sekujur tubuh pun seolah berkurang setengahnya. Wajah mereka yang tadinya tampak kusut dan pucat kini terlihat sedikit lebih segar dan berwarna. Mereka pun beristirahat. Beberapa bahkan mulai tertidur di ruang tamu yang cukup luas itu, memanfaatkan momen untuk memulihkan tenaga yang sudah terkuras habis selama perjalanan jauh dan melelahkan yang telah mereka lewati bersama. Suasana di sana menjadi tenang. Hanya terdengar suara nafas dari mereka yang sudah terlelap dan suara angin yang bertiup lembut masuk melalui jendela kayu rumah itu. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama karena tak lama kemudian mereka dibangunkan oleh salah satu pemuda yang sebelumnya terlihat sedang berlatih kuntau di halaman depan. Pemuda itu berwajah cukup tampan dengan tubuh yang tidak terlalu kekar, berbeda dari pemuda tampan yang ketus tadi. Maaf, permisi. Ayo bangun, kami sudah memasak dan menyiapkan makanan untuk kalian semua. Ayo, mari silakan makan dulu, kata pemuda itu, lalu berbalik dan berjalan kembali ke arah dapur. Rian dan teman-temannya saling pandang, lalu bangkit perlahan sambil mengusap mata yang masih berat. Rasa lapar yang sempat tertutup oleh rasa kantuk dan lelah kini tiba-tiba muncul kembali seiring dengan terciumnya aroma masakan yang harum dan menggugah selera dari arah dapur. Tanpa perlu disuruh dua kali, mereka pun segera berjalan menuju ke dapur. Dan di dapur terlihat beberapa piring dan mangkuk sudah terisi dengan beberapa macam masakan sederhana khas pedesaan. Silakan dimakan ya, kata pemuda tadi sambil tersenyum. Tanpa ragu, Sigit yang memang sudah merasa sangat lapar itu pun segera mengambil nasi secukupnya dan juga lauk pauk yang tersedia. Begitu suapan pertama masuk ke dalam mulutnya, matanya langsung membelalak takjub. Wah, enak sekali masakannya. Rasanya beda dari yang lain, lebih segar dan ada rasa rempah yang pas sekali di lidah, ujar Sigit sambil terus mengunyah tak berhenti sedikit pun. Teman-temannya yang lain pun ikut merasakan hal yang sama. Mereka makan dengan lahap seolah belum pernah merasakan makanan seenak itu sebelumnya. Dan hal itu membuat pemuda yang tadi membangunkan mereka tampak tersipu. Kalau enak, habiskan saja. Ini nasinya masih banyak, ujar pemuda itu. Selesai makan, Sigit dan Rian tidak langsung masuk ke dalam rumah. Mereka berdua lebih dulu membantu pemuda tadi untuk membereskan piring-piring kotor. Orang yang tadi kemana ya? Tanya Rian pada pemuda itu. Sebelum menjawab pertanyaan Rian, pemuda itu tampak terdiam sesaat. Oh dia, biasa. Dia sedang mencari bahan-bahan untuk ritual. Sebentar lagi juga pulang, jawabnya kemudian. Rian mengangguk. Kalian bertiga itu saudara ya? Tanya Sigit. Mereka sekandung, cuma beda ibu. Tapi kalau aku tidak, aku hanya adik angkat, jawab pemuda itu tersenyum. Sigit membulatkan bibirnya sambil mengangguk. Cuma kalian bertiga yang tinggal di sini ya? Tanya Sigit lagi. Iya. Kalian tidak punya istri? Tegur Rian yang langsung membuat Sigit menutup mulutnya. Kami masih bujangan, belum ada calon. Kalau kau punya kenalan atau teman, boleh saja dikenalkan padaku, kata pemuda itu. Aku juga masih bujang. Dilihat dari bentukanku yang begini, mana ada perempuan yang mau berteman denganku, kata Sigit. Pemuda itu mengerutkan alis. Memangnya kau kenapa? Tanya pemuda itu tidak mengerti. Jelek. Maksudku, aku ini terlalu jelek, jawab Sigit. Itu perasaanmu saja. Kalau kata kakak angkatku, di dunia ini tidak ada fisik yang jelek. Semua orang ganteng dan cantik. Kata jelek itu untuk sifat, bukan untuk rupa, kata pemuda itu. Sigit tersenyum kecut. Andai semua orang berpikir begitu, betapa damainya dunia. Dan mungkin sekarang aku sudah kerja enak di ruang ber-AC, kata Sigit. Kata kakak angkatku, semua hal baik bisa dimulai dari kita. Karena hal baik yang kita lakukan pada orang akan berbalik lagi pada kita sendiri. Dengar itu Git, jangan bersedih hanya karena kau ditolak bekerja lantaran tidak penuhi standar yang mereka terapkan.
Tapi carilah tempat di mana kehadiranmu benar-benar dihargai. Dan tetap berbuat baik, meskipun ya begitu, wajahmu mencurigakan. Kata Wahyu yang tiba-tiba muncul. Brengsek kamu yuk, ujar Sigit. Tawa mereka pun pecah. Sigit, Wahyu dan Anas tampak fokus memperhatikan perlengkapan ritual yang lebih mirip sesaji itu tersusun di atas lantai di ruangan tersebut. Tidak lama kemudian, laki-laki itu keluar. Ia tidak mengenakan baju, hanya celana pendek berwarna hitam dan juga ikat kepala berwarna senada. Raut wajahnya tampak serius dan tak terlihat senyum sedikit pun di wajahnya. Laki-laki itu lalu memandangi Rian dan teman-temannya satu persatu sebelum akhirnya berkata, "Ingat baik-baik, apapun yang terjadi nanti, kalian dilarang keras ikut campur ataupun mengganggu selama ritual ini berlangsung. Keselamatan kalian bergantung pada kepatuhan kalian sendiri." Rian mengangguk cepat, diikuti oleh Sigit dan juga yang lainnya. Wajah mereka semua kini tampak tegang. Rasa penasaran yang tadi ada perlahan berubah menjadi rasa takut. "Kami mengerti dan kami tidak akan melakukan hal-hal yang bodoh," jawab Rian. Mendengar jawaban Rian, laki-laki itu tidak berkata apa-apa lagi. Ia kemudian duduk bersila menghadap sesaji yang sudah tersusun itu. Asap kemenyan mulai mengepul perlahan, lalu semakin tebal hingga akhirnya memenuhi seluruh ruangan tersebut. Mata lelaki itu pun perlahan terpejam rapat dan mulutnya mulai berkomat kamit merapal mantra. Sekitar 5 menit berlalu, tiba-tiba saja tubuh Mehmet menegang dan dari semua pori-pori di tubuhnya mulai muncul butir-butir keringat. Tidak hanya sampai di situ, karena perlahan-lahan dari bintik-bintik mirip cacar di tubuh Mehmet keluar darah dengan sendirinya. Sigit, Wahyu dan Anas menatap lelaki itu dan juga Mehmet dengan mata terbelalak. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berani mengeluarkan suara atau bahkan bergerak sedikit pun. Dan tiba-tiba, tubuh Mehmet mengejang, mulutnya terbuka lebar, namun tidak ada sepatah kata pun yang keluar, melainkan hanya desahan kasar seperti orang yang kehabisan nafas. Dan tidak hanya itu, darah yang keluar dari bintik-bintik mirip cacar di tubuhnya pun kini juga semakin banyak dan membasahi kain hitam yang merupakan alasnya berbaring tersebut. Tapi meski begitu, laki-laki itu tetap tidak membuka mata. Justru suara rapalan mantranya berubah jadi makin cepat hingga tiba-tiba saja, dar! Sebuah ledakan terdengar tepat di atas atap rumah tersebut. Sigit, Wahyu, Anas, Jami dan teman Mehmet itu saling pandang satu sama lain. Wajah mereka mulai pucat. Berbeda dengan Rian yang tampaknya sudah mengetahui apa penyebab bunyi ledakan tersebut. Bersama dengan itu, pemuda bertubuh kekar dan berwajah tampan tapi ketus tadi muncul tanpa mengatakan apa-apa. Dia lantas ikut duduk bersila di samping laki-laki itu dan mulai memejamkan mata sambil merapal mantra. Tidak berapa lama kemudian, angin yang tak masuk dari mana berembus di ruangan itu. "Yan, ada apa ini, Yan?" tanya Sigit seraya merapatkan tubuhnya pada Rian. "Serangan balasan. Kurasa dukun yang mengirimkan santet pada Mehmet mulai menyerang mereka," jawab Rian dengan suara bergetar. Dia khawatir dengan kedua orang itu, apakah mereka bisa menghadapinya. Tak mau berdiam diri, setelah menyadari kondisi saat itu yang sangat mengkhawatirkan, Rian akhirnya memutuskan untuk ikut membantu meskipun kondisi tubuhnya masih belum pulih. Yan, kamu apa, Yan?" tegur Sigit. "Aku harus membantu Kit. Mereka mempertaruhkan nyawa demi menolong Mehmet. Apa iya aku harus diam saja?" kata Rian tegas. Dan tanpa menunggu lebih lama, Rian pun segera memejamkan matanya. Selesai. Wow, luar biasa kisah Rian dari Om Ras. Pada akhirnya Rian bertemu juga dengan favorit kita semua, yaitu Robert, Samuel, dan juga Sidang. Wow, benar-benar ya. Di sini berarti Rian tidak saling mengenal ya dengan Robert ataupun Samuel ataupun Sidang, tapi justru
dari teman dari si Jami ya, dari temannya si Memet yang sakit inilah dia mendapatkan arahan untuk yuk kita ke rumahnya Amang Amuk aja. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu nih, Amang Amuk ini adalah ayah dari Robert dan juga Samuel, yang mana Amang Amuk dulunya terkenal sangat sakti. Jadi kalau teman-teman yang tahu, waduh dulu tuh bisa dipindahin tuh ituannya ya kan, dipindahin, dihilangin ketika ada tamunya yang ragu sama kemampuannya. Wow, jadi benar-benar masih membekas. Dan saat itu Robert dan juga Samuel ngintip tuh waktu masih kecil-kecil ya. Waktu itu Samuel masih polos, nggak belagu kayak sekarang. Obet, aus obet, dulu bilangnya gitu masih kecil. Ya kalau sekarang kan udah belagu banget nih si Samuel dia dengan tingkah polanya yang gemesin ya kan, ditanya amang amuknya ada di kuburan. Wah jawabannya udah itu pasti Samuel tuh. Jadi ternyata Samuel dan Sidang itu di waktu senggangnya suka berlatih kuntau teman-teman. Nah si Robert itu adalah laki-laki yang sedang membelah kayu. Wah keren banget ya kisahnya di sini. Pada akhirnya mereka bertemu karena apa, Memet yang terkena Wisa. Jadi Wisa ini kalau nggak salah racun yang biasanya disebar di bulan Safar ya teman-teman. Jadi dia terkena Wisa tersebut sehingga harus diobati oleh orang yang ahli. Tapi ternyata menurut Robert ini adalah kiriman bukan Wisa. Robert di sini dia langsung melakukan ritual, tapi ternyata Robert tidak mampu sendirian. Samuel datang bantu. Nah di endingnya Rian ternyata karena melihat kesulitan itu tergerak dong, dia langsung meraga sukma juga mau membantu. Makin seru aja pastinya nih episode besok. Apakah benar Rian benar-benar bisa membantu Samuel ataupun Robert, ataukah justru Robert dan Samuel akan marah karena Rian yang lancang masuk ke alam gaib itu untuk membantu mereka berdua? Karena kalau saya yakin sih kalau udah duet Robert dan Samuel kayaknya udah nggak terbantahkan, udah pasti kelar urusannya. Jadi pastinya makin seru nih. Next episode apakah Robert akan marah atau justru dia akan berterima kasih. Tapi di sini Robert tahu ya bahwasanya Rian juga memiliki kemampuan dalam hal gaib, walaupun ya memang mungkin tidak sehebat Robert ataupun Samuel. Keren banget, terima kasih banyak Om Ras. Dan oh ya, banyak teman-teman yang nanya nih, ini Rian asli nggak, Rian ada nggak, Robert ada nggak? Ada semua teman-teman. Dan kalau Rian ini, khususnya Rian, itu masih kerabat dari Om Ras sendiri. Dan saat ini Riannya masih ada. Dan kisah-kisah ini memang langsung didapatkan Om Ras dari Rian sendiri, teman-teman. Dan kalau Robert apakah ada? Ada juga. Bahkan saya pernah dikirimkan tuh, voice note-nya dari Sidang. Tapi voice note-nya bukan ngomong, nyanyi. Si Sidang kan ngeselin kan nyanyi. Tapi bagus, suaranya bagus banget ya. Jadi penasaran juga nih mau ketemu sama trio Sidang, Samuel, dan Robert. Dan pastinya terima kasih banyak Om Ras sekali lagi. Dan buat teman-teman semua semoga terhibur. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya. Tombol hype-nya jangan lupa juga di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, punya pendapat lain bisa menuliskannya di dalam kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.